Mana pergi aja kan? Mazhab. Batang nanti. Batang. Baca aja aja. Terus dia. Ya. Di kota tadi malam enggak? Mana satu nak? Bisa. Nazar ya, ya nazar. Dia tapi tak orang di jalan. Iya, malam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada tara, dan salah satu nikmat yang kita rasakan di kesempatan di malam yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita untuk mempelajari salah satu tulisan ulama kita, yaitu Kasyfus Syubhat. Insyaallah di malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-7 di pembahasan ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang hak, satu-satunya jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ada kajian kita di tempat yang lain, yaitu membahas matan Ushulus Sittah. Itu dijelaskan poinnya bahwasanya agama kita awalnya sudah jelas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan berjalannya waktu, pokok-pokok agama, karena kita waktu itu membahas, dan alhamdulillah itu sudah 3 landasan utama kita bahas. Itu intinya bagaimana di zaman ini, waktu itu Syekh menulis di abad yang ke-12 di zamannya bahwasanya Islam yang sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terkontaminasi. Apalagi di zaman kita, di abad ini, di tahun 1455 Hijriah, semakin panjangnya perjalanan, semakin jauhnya usia dunia ini, maka apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersusupi oleh ajaran-ajaran yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain. Bahkan orang-orang yang ahli di dalam ilmu kalam memasukkan yang bukan dari agama, sehingga di zaman kita ini dipelajari. Perhatikanlah bagaimana orang belajar di universitas perguruan tinggi yang mereka mempelajari pemikiran-pemikiran yang itu dianggap ilmu, padahal itu adalah berupa buah pikiran manusia yang dimasukkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu muasalnya, asal mulanya itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman Nabi, di zaman sahabat, masih ada sahabat yang mengingkari. Lalu bagaimana di zaman kita ini yang berbicara adalah ahli-ahli yang mempunyai titel akademik, profesor, doktor, orang-orang yang diagungkan sehingga perkataannya didengar, meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita perhatikan, bagaimana cara beragama umat ini yang hari demi hari mungkin mereka maju dalam teknologi, dalam ilmu sains memang maju, akan tetapi tertinggal di dalam ilmu agama. Perhatikanlah, jangan kita memperhatikan umat yang lainnya, manusia yang lainnya. Perhatikan diri kita, bagaimana diri kita disibukkan. Apakah kita disibukkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
atau kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Para ulama terdahulu mereka sangat kikir dengan waktu mereka. Kalau kita perhatikan detik-detik hembusan nafas mereka rahimallahu taala itu sangat berharga sehingga diajak berbicara tidak mau. Diajak berbicara tidak mau. Kita lupa namanya, ada seseorang yang ketika dia belajar, ulama kita, ulama terdahulu, diajak berbicara oleh temannya, ada sesuatu pembicaraan. Tunggu, saya sedang belajar katanya. Kalau kamu bisa menahan matahari, saya mau berbicara padamu. Sampai ungkapan seperti itu. Lalu dia berjalan, dilihatnya orang berbicara, berkumpul-kumpul, tertawa-tertawa. Lalu didatanginya. Alangkah indahnya hidup kalian katanya. Saya tidak bisa memiliki waktu seperti kalian yang bercengkrama, yang tertawa, yang bisa terbahak-bahak. Karena dengan meneliti kitab-kitab, dengan membaca, dengan belajar mengajar, tidak ada waktu lagi untuk berkumpul-kumpul. Seandainya saya bisa membeli waktu Anda semuanya, saya akan beli. Begitu saking berharganya waktu mereka terdahulu. Itu makanya kalau kita ingin memotivasi diri kita, bacalah biografi para ulama terdahulu dalam belajar agama. Secuil, seujung kuku pun kita tidak bisa menyamai mereka. Itu makanya karya-karya mereka yang ada di hadapan kita, meskipun mereka sudah berabad-abad lalu tiada, seolah-olah ini karya ilmiah mereka adalah umur mereka kedua. Lalu bagaimana dengan kita yang menisbahkan diri dengan pelajar agama, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang buah hasil karya kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimallahu taala ketika ditanyakan tentang hasil karyanya, bukunya tipis-tipis. Syekh bin Baz menulis karyanya tipis-tipis, itu tentang masalah usul, pokok akidah. Dan tidak menulis buku yang tebal-tebal seperti ulama yang lainnya. Ketika itu ditanyakan oleh salah seorang muridnya, Syekh, kenapa tidak menulis buku tebal-tebal berjilid-jilid? Lalu Syekh mengatakan, ulama-ulama yang lain sudah menulis buku yang tebal-tebal, kitab yang tebal-tebal berjilid-jilid. Itu mungkin malas pelajar di zaman ini mempelajarinya. Itu makanya dia menulis buku yang kecil, yang tipis, 15 halaman, 30 halaman, yang isinya pokok dari agama mudah dipahami. Kalau kita perhatikan bagaimana tulisan Syekh bin Baz, bagi orang yang pernah haji umroh, ada buku tipis-tipis yang terjemahan bahasa Indonesia, itu adalah tulisan beliau yang isinya menjelaskan bagaimana agama Islam yang sebenarnya. Itu alhamdulillah bermanfaat sekali. Jadi ini untuk membuka cakrawala kita di muqaddimah ini, bagaimana ulama terdahulu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita di zaman ini, kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pertemuan kita sebelumnya, pembahasan kita terhenti yang telah dibacakan oleh Ustaz Yayan tapi belum dijelaskan di Al-Niyah paragraf wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Telah jelaslah bagi engkau, telah teranglah bagi engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi liyakud du'a kulluhillah, sampai doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wazzabahu kullulillah, sembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nazru kulluhu lillah, nazar itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah kulluha billah, dan istighatsah itu yaitu untuk Allah. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, dan seluruh macam-macam bagian-bagian dari ibadah itu semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jelaskan sedikit. Sebenarnya pembagian ibadah ini telah kita pelajari di pelajaran kita sebelum membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu matan usul salasa, al-anwa'ul ibadah. Bagian-bagian macam-macam dari ibadah. Di sini tidak disebutkan seluruhnya, cuman contoh seperti ad-du'a kulluhu lillah. Doa itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pada syarahnya bahwasanya doa itu dibagi dua. Doa itu dibagi dua. Yang pertama yaitu doa ibadah. Doa ibadah, yang kedua doa permohonan. Doa ibadah kita mengetahuinya ad-du'a wal ibadah. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa ibadah ini di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Adapun doa permohonan itu dibagi atas tiga. Yang pertama, doa kepada Allah. Ini termasuk kepada doa ibadah tadi. Doa kepada Allah, yang seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk pada bagian pertama. Adapun yang kedua, yaitu doa kepada orang yang dia mampu melakukannya. Memohon, bukan di sini doa itu permohonan, memohon kepada orang, seseorang yang orang tersebut mampu melakukannya. Contoh, misalnya kita minta tolong kepada akhuna Putra tolong ambilkan buku itu. Putra bisa melakukannya. Itu boleh. Adapun yang ketiga yang dilarang dalam agama kita adalah seseorang yang memohon kepada yang ghaib, yang atau sesuatu yang tidak bisa melakukannya. Contoh yang ghaib, ada orang di dalam kubur, lalu kita meminta kepadanya. Itu perihal yang ghaib. Orang yang sudah masuk ke dalam liang kubur, kita meminta kepadanya. Apakah ini tidak ada? Banyak kita saksikan orang yang meminta ke kubur untuk mendapatkan manfaat dan mudarat. Atau dia tidak mampu melakukannya. Contoh, dia ingin mengetahui sesuatu, maka datanglah dia ke orang yang tukang ramal atau dukun atau segala macamnya, maka dimintalah sesuatu yang itu tidak seharusnya dia tidak mampu. Perihal yang gaib. Tetapi orang ini mengaku mengetahui perihal yang gaib. Maka itu dilarang di dalam agama kita. Taib. Kemudian wazabhu kullu lillah, dan sembelihan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nusuk di situ adalah sembelihan, dan ada yang menerjemahkan adalah ibadah. Seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan ada yang masyru', ada yang disyariatkan, dan ada yang mamnu', ada yang dilarang. Dan ada yang mubah, yang dibolehkan. Yang masyru' seperti sembelihan udhiyah, kurban, atau aqikah. Seseorang yang mendapatkan putra atau putri, maka ada syariatnya aqikah. Kemudian yang disyariatkan lagi bagi jamaah haji tamattu', itu ada namanya hadiyu, bukan dam. Itu kesalahan bagi jamaah haji Indonesia, dia mengatakan itu dam. Dam itu bayaran terhadap pelanggaran yang dilakukan. Adapun hadiyu adalah hewan sesembelihan bagi yang memilih tata cara haji tamattu'. Jadi bagi yang haji tamattu', maka dia harus menyembelih hadiyu, hewan kurban, yang dagingnya dimakan oleh penduduk Mekah di situ, orang fakir miskin di situ. Adapun dam, dia melanggar. Misalnya dia seharusnya mikot di tempat mikotnya, tetapi dia melewati batasnya, itu pelanggaran, maka dia membayar dam. Salah satunya memang sama dengan hadiyu, menyembelih seekor kambing. Nah, itu harus kita bedakan mana yang dam, mana yang hadiyu. Lalu sesembelihan yang dilarang adalah sesembelihan kepada, misalnya seseorang dapat kendaraan baru lalu dilimaukan, didarahkan gitu. Itu terjadi di masyarakat kita agar selamat. Begitu juga ada bangunan baru, membuat rumah di pondasinya didarahkan, disembelih hewan untuk agar selamat. Itu tidak ada tuntunannya. Atau untuk sesajen yang lainnya, kepala kerbau untuk ratu pantai selatan, itu tidak ada. Itu terlarang dalam agama kita. Tidak ada syariat di dalam agama kita yang mengajarkan seperti itu. Bahkan itu adalah haram hukumnya.
Karena sesembelihan itu hanya kulluhu seperti di sini, kulluhu lillah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesembelihan yang boleh misalnya kita ada datang tamu lalu kita menyembelih ayam atau kambing untuk menjamu tamu kita, itu dibolehkan, tidak ada masalah, dengan syarat seluruh sembelihan itu dengan mengucapkan bismillah, Kemudian Syekh menyebutkan, penulis rahimallahu taala, wa nazru kulluhu lillah. Nazar semuanya, nazar itu sebenarnya itu tidak ada kewajiban untuk melakukannya, tetapi sudah ada i'tikad, janji di dalam hati bahwasanya seandainya dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu. Dengan ada i'tikad dalam hatinya, maka yang seharusnya itu tidak ada syariat untuknya menjadi wajib. Contoh, seandainya kemarin tes CPNS, lalu bernazar dia, seandainya saya lulus CPNS, maka saya akan contohnya berpuasa 3 hari. Maka berpuasa 3 hari yang dinazarkan pas lulus hasil tesnya itu wajib baginya. Dan jika dia tidak mampu, maka kafaratnya sama dengan kafarah sumpah. Kemudian di sini disebutkan wa istighatsatu kulluha lillah. Istighatsah itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighatsah meminta dalam keadaan sulit, terjepit, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah ketika malam perang Badar. Nabi beristighatsah. Jadi doa istighatsah ini lebih spesifik dalam keadaan terjepit. Karena ketika itu pasukan kafir Quraisy itu berjumlah lebih dari 1000 pasukan. Adapun jumlah kaum mukminin ketika itu sekitar 300 orang, 3 kali lipat lebih. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah di salat malam. Adapun orang kafir Quraisy melakukan pesta-pesta. Mereka menyembelih makanan, lalu mereka bernyanyi-nyanyi dengan biduannya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhususnya dan para sahabat, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk doa permohonan Nabi ketika istighatsah itu, Nabi meminta janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam untaian doanya yang indah, yang panjang, yang ketika dia mengangkat tangannya kelihatan putih ketiaknya. Sampai-sampai jatuh serbannya lalu diletakkan oleh sahabat. Sehingga salah seorang sahabat Abu Bakar atau Umar, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, agar istilahnya pasti Allah akan memberikan kemenangan. Tapi Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemenangan untuk kaum mukminin ketika itu yang berjumlah sedikit. Salah satu bunyi doa Nabi SAW, seandainya kami ketika di perang ini kalah, ya Rabb, ya Allah, seandainya kami kalah, semuanya terbunuh sebagai syahid, maka tidak ada lagi seorang pun hambamu yang beribadah kepadamu. Karena ketika itu, di zaman itu yang beriman hanya Nabi SAW dan para sahabat. Seandainya mereka terbunuh semuanya di dalam peperangan itu, maka tidak ada lagi yang mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penantiannya, kemenangan itu 15 tahun. 15 tahun lebih kurang, Nabi SAW, orang beriman mendapatkan kemenangan. Setelah wahyu turun, 3 tahun dakwah sirriyah, kemudian dilanjutkan sampai Isra dan Mi'raj. Di tahun ke-13 Hijriah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah di Madinah, tepatnya di tahun kedua di bulan Ramadan, terjadilah peristiwa Perang Badar. Dan Allah membuktikan janjinya, dianugerahkannya kemenangan bagi orang beriman. 15 tahun menunggu dalam kesabaran, baru Allah berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian sama dengan yang tadi, bahwasanya istighatsah ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kepada orang yang sudah mati atau orang yang berada di tempat lain, itu tidak boleh. Kepada orang yang telah mati tidak boleh, atau berada di tempat yang lain, orangnya misalnya
di Gunung Kawi kita meminta ke sini. Wahai wali Allah yang ada di Gunung Kawi, apa hubungannya? Tidak ada. Seperti ghaib, sama dengan tidak meminta, sama kepada meminta kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga, kepada orang yang hidup beristighosah, itu ini sesuai dengan pelajaran kita yang kita jelaskan sebelumnya, dengan doa apabila dia mampu melakukannya, maka itu tidaklah mengapa. Apabila tidak mampu, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi sebatas kemampuan itu boleh, tetapi kalau tidak mampu, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian di bagian akhir ini, wa jami'ul anwa'il ibadati kulluha lillah, dan seluruh macam ibadah, khauf, rasa takut, roja, harap, kemudian khusyuk, itu semuanya yang pernah kita pelajari di matan al-usul salasah, itu kulluha lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Fadal Ustaz. شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Halaman berapa yang punya buku, berapa halaman berapa Ustaz? Bagi yang punya buku halaman 49. Supaya bisa apa? Ayo, fadal. Engkau telah mengetahui bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam Islam, dan bahwa ibadah yang mereka tujukan kepada para malaikat, para nabi atau para wali untuk mendapatkan syafaat pertolongan mereka serta bertaqarrub, pendekatan diri kepada Allah, adalah hal-hal yang menjadikan darah dan harta mereka menjadi halal. Dengan demikian, engkau mengetahui jenis tauhid yang diseru oleh para rasul tetapi ditolak oleh orang-orang musyrik. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, muallif rahimallahu taala, Syekh Muhammad At-Tamimi, wa arafta anna iqraruhum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Maka jelaslah engkau mengetahui, dan mengetahui setelah penjelasan sebelum-sebelumnya, maka diketahuilah sesungguhnya pengakuan mereka, iqraruhum bitauhid, pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini pembahasan itu, makanya kalau membahas kesyubhat ini agak serius. Nanti kalau sepotong-sepotong, tidak dianggapnya orang Islam, kan itu. Ini harus jelas. Kenapa? Karena di sebelumnya telah kita bahas di paragraf sebelumnya bahwasanya orang-orang penduduk Mekah ketika itu yang mereka masih mengibadahi malaikat, masih mengibadahi kuburan orang soleh, Lata, Uzza, Manat, Pon, bintang, matahari, semuanya mereka mengira. Tetapi mereka tentang rububiyah Allah, mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka meyakini bahwa itu hanya Allah yang sanggup melakukannya. Tetapi ibadah mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketika Abraha, ini salah satu buktinya. Ketika Abraha, tentara bergajah yang cemburu dengan ibadah orang di Masjidil Haram, di Ka'bah, seluruh orang di segala penjuru mendatanginya, dibuatnya tandingan gereja yang sangat besar di Yaman, tetapi orang tidak mau pergi ke situ. Orang tetap mau ke Ka'bah, ke Baitullah. Karena ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ibadah itu terus menerus, walaupun akhirnya disusupi dengan adanya berhala di Ka'bah ketika itu. Namun kecenderungan hati orang seluruh penduduk dunia dari segala penjuru masih ingin menziarahi Baitullah.
Sehingga dengan kejadian itu ada suatu orang Quraisy yang melakukan pelecehan terhadap gereja dengan adanya kotoran di situ. Akhirnya Abrahah dengan pasukannya yang besar, tentara bergajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Walhasil, maka berlindunglah mereka penduduk Ka'bah penduduk Mekah ke bukit-bukit supaya mereka selamat. Namun hewan-hewan mereka ditawan, diambil sebagai rampasan perang. Biasa orang kalau perang semua, baik itu anak-anaknya, baik itu wanitanya, menjadi budak. Adapun harta-harta peternakan mereka itu menjadi harta rampasan perang. Maka datanglah pemimpin Mekah ketika itu, kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Didatanginya dengan kesatrianya sendiri, seorang diri mendatangi Abrahah. Maka dimintanya lah dengan dialog, siapa engkau? Dikatakannya. Dan ketika melihat Abdul Muttalib, dia meyakini inilah pemimpinnya penduduk Mekah. Inilah pemimpin negeri Mekah ini. Karena sudah nampak kewibawaan. Abdul Muttalib adalah orang yang berwibawa sehingga bicaranya, omongannya, percakapannya itu didengar oleh kabilah-kabilah seluruhnya, yang membuat kabilah-kabilah yang lainnya iri dengki dengan kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Karena Abu Jahal adalah kabilah yang lain, Makhzum, dari suku Makhzumi, orang terhormat juga, tetapi untuk masalah pengurusan kepemimpinan, pengurusan Ka'bah, itu masih dipegang oleh Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Ketika datang berhadapan, maka dimintalah harta Abdul Muttalib berupa onta-ontanya yang telah ditawan oleh pasukan Abrahah. Lalu dimintanya, apakah untuk perihal ini engkau kalau bernegosiasi dengan aku? Hanya untuk ini meminta onta-ontamu, tidak meminta agar tidak jadi menyerang, tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Lalu dikatakan oleh Abdul Muttalib, pemilik onta ini adalah aku. Sementara Ka'bah nanti ada yang melindunginya, pemiliknya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu mengetahui siapa yang melindungi Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ mereka masih dari rububiyah masih, tetapi di dalam penjelasan ini lam yudkhilhum fil Islam, tetapi belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasdahumul malaikah, karena ibadah mereka itu masih ditujukan kepada malaikat, wal anbiya, kepada para nabi, al auliya, kepada wali-wali, yuriduna syafa'atuhum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Sehingga dengan itu, dengan ibadah mereka tadi, mereka bermaksud menginginkan mendapatkan syafaat dari malaikat, dari nabi, dari wali-wali, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, bidzalika huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dengan demikian, maka halallah, maksudnya bolehlah ditumpahkan darah dan harta mereka. Itu boleh. Karena mereka dari statusnya belum beragama Islam. Itu makanya terjadinya peperangan antara pasukan mukminin dengan kafir Quraisy, karena kafir Quraisy itu belum dikatakan masuk Islam, meskipun mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dan ini tentang penjelasan ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ma na'buduhum, mereka berkata ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dengan perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya untuk beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mereka. Maksud mereka. Tetapi dibantah di dalam ajaran kita. Tidak boleh. Kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada perantara-perantara seperti itu. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian Syekh melanjutkan, arafta hina idzin tauhidi alladzi da'at ilaihi rusulu wa aba 'anil iqrari bihil musyrikun. Maka sudah tahulah engkau bahwasanya mengenal jenis-jenis tauhid yang mana setiap rasul itu mendakwahkan tauhid tersebut. Yang ditolak dan keyakinan itu maksudnya tauhid uluhiyah itulah yang ditolak oleh orang-orang musyrikun. Jadi tentang tauhid uluhiyah itulah yang mereka tidak terima. Adapun ketika mendakwahkan bahwasanya Allah lah yang telah mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, mereka menerima, tidak menolaknya. Tetapi seluruh ibadah harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengingkarinya. Kemana? Nanti insyaallah akan dibahas di dalam surat Shad. Aneh perihal Muhammad ini. Dia menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu saja. Nanti insyaallah pada alinea paragraf berikutnya akan kita bahas insyaallah. Baik, fadal. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Inilah tauhid yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Al-ilah, sesembahan. Yang dimaksud orang-orang musyrik adalah berkaitan dengan hal-hal tersebut, baik sesembahan itu berwujud malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan, atau jin. Mereka tidak menganggap bahwa al-ilah, sesembahan, mereka itu adalah Dia yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur alam semesta. Karena mereka mengakui bahwa yang demikian itu adalah hak Allah semata. Sebagaimana telah saya kemukakan di depan, akan tetapi yang mereka maksudkan dengan al-ilah, sesembahan, adalah seperti apa yang dikehendaki orang-orang musyrik pada zaman kita dengan lafaz as-sayyid. Dalam keadaan mereka seperti itu, datanglah Nabi menyeru kepada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa untuk menekankan pembahasan ini, katanya wahadza tauhid wal makna qaulik la ilaha illallah. Inilah maksudnya tauhid itu. La ilaha illallah itu adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Bukan tauhid hanya sekedar mengetahui Allah pencipta, Allah Tuhan yang memberikan rezeki, bukan itu semata, tetapi ibadah. Ibadah itu yang kita kenal kalau kita belajar di awal-awal tentang pembagian tauhid adalah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Itulah maksud dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat ini. Tidak membahas tentang tauhid rububiyah atau yang asma wa sifat, tidak. Khusus untuk membahas tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu fa innal ilahu indahumul ladzi yaqsudu ijli ajali hajil umuri sawa'an kana malakan. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu dia beranggapan bahwasanya ilah itu masih ada di situ malaikat atau nabi atau sesembahan itu wali-wali atau syajarah atau pohon atau kabran kuburan atau jinian atau jin. Jin pun disembah oleh mereka. Lam yuridu annal ilahu wal khaliq. Tetapi belum diinginkan, yaitu bahwasanya yang diibadah itu adalah Khaliq, yang Maha Pencipta, Ar-Razik, yang Maha memberi rezeki, Al-Mudabbir, yang Maha mengatur alam semesta. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahda kama qaddamtu lak. Jadi bahwasanya ini telah dijelaskan pada paragraf berikut sebelumnya.
Ini penjelasan ini sudah dibahas di paragraf berikutnya, cuman di sini ditekankan lagi oleh Syekh bahwa ini untuk memastikan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafz as-sayyid. Fa atahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Jadi yang disangka makna ilah itu oleh kaum musyrikin di zaman ini, kata mualif, yaitu as-sayyid, Tuhan, as-sayyid atau tuan ya, istilahnya yang diagungkan, sayyid. Fa'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid wa hiya la, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Adapun la ilaha illallah telah kita bahas di usulul salasah. Dan sebelum kita ke masjid, maka kita tutup dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 5 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aj'al al-ihlata ilahu wahidan inna hadza la syai'un ujab wa antalaqal mala'i minhum animshu wasbiru ala ahilatikum inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bi hadzal fil millatil akhirah in hadza ilal ikhtilaq. Itu bahwasanya ketika dikatakan menjadikan mereka mendustai, ketika menjadikan ilah itu ilah yang wahid, inna hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang sangat mengherankan, yang ajaib. Ilah-ilah yang banyak itu mereka menyembah yang banyak hanya dijadikan satu. Itulah yang ditolak orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam di zaman itu. Karena sudah azan, maka kita cukupkan pembahasan kita sampai di situ. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.